Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan masih dalam tema kita, deklarasikan penuaian jiwa-jiwa atas gereja kita. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa penuaian jiwa adalah satu hal yang mendesak yang Tuhan rindukan untuk diresponi oleh umat Tuhan untuk terlibat di dalamnya. Kita dan gereja kita rindu untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Saya akan membacakan satu bagian ayat firman Tuhan dari Lukas pasal 9 ayat 1 dan seterusnya. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu, sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Pada waktu Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, selama 3,5 tahun pelayanannya, ia sadar bahwa ada satu kepentingan yang mendesak, yaitu jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Oleh karena itu, tugas pemberitaan Injil selalu dikerjakan oleh Tuhan Yesus dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dan bukan hanya itu, ia juga memanggil murid-muridnya, memanggil para rasul-rasul, memanggil orang-orang yang sudah percaya kepada dia untuk terlibat di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Kalau kita membaca kitab-kitab Injil, tidak ada pekerjaan lain yang lebih penting yang Yesus lakukan selain daripada pemberitaan Injil untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sangat percaya bahwa ini adalah waktu penuaian yang sangat besar. Penuaian itu bukan 4 bulan lagi, bukan 1 tahun lagi, tapi penuaian itu adalah sekarang, hari ini dan seterusnya. Yang Tuhan butuhkan adalah orang-orang yang mau terlibat di dalam penuaian jiwa-jiwa. Kita percaya bahwa saat ini di seluruh dunia, dimanapun itu, termasuk di bangsa kita, Tuhan sedang membangkitkan orang-orang percaya untuk terlibat dalam kegerakan yang besar ini. Baik mereka yang menyerahkan diri dan melayani Tuhan dengan sepenuh waktu, maupun mereka yang melayani melalui profesi mereka masing-masing. Kalau kita membaca dari bagian ayat firman Tuhan ini, kita melihat ada beberapa hal yang Tuhan berikan kepada para penuai jiwa atau calon-calon penuai jiwa. Yang pertama dikatakan Yesus memanggil. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melayani Tuhan itu karena panggilan Tuhan, karena Dia yang memanggil. Panggilan Tuhan bukanlah beban, tetapi panggilan Tuhan adalah satu kehormatan, satu keistimewaan yang luar biasa bagi kita. Yang kedua, bukan hanya Dia memanggil kita, tetapi Dia juga memperlengkapi kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, Ia memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan memperlengkapi kita dengan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa yang luar biasa. Dan yang berikutnya dikatakan, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Kita adalah orang-orang yang diutus ke tengah-tengah dunia ini. Bukan dunia yang mudah untuk dihadapi, tetapi Tuhan mengutus kita untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Respon kita seharusnya adalah, ini aku Tuhan, utuslah aku untuk menjadi alatmu. Dan yang terakhir, kita melihat selain Dia memanggil, memperlengkapi dan mengutus, Ia juga menyertai orang-orang percaya yang pergi untuk menuai jiwa-jiwa. Mereka tidak kekurangan sesuatu pun. Mereka tidak menjadi lemah, tetapi selalu mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Bahkan mereka berhasil menuai jiwa-jiwa dimanapun mereka berada. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia juga mengatakan bahwa pergilah dan menjadikan semua bangsa muridku.
Dan dia juga berjanji bahwa aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak terlibat dalam penuaian jiwa-jiwa. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, kita ambil bagian untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa sedang menantikan kita, dan gereja kita bergerak, dan Tuhan saja dipermuliakan. Deklarasikan penuaian jiwa-jiwa pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.